Sudah dilarang pun para warga masih mengangkat kepalanya untuk melihat penguasa yang selama ini menindas mereka. Vermalu sengaja meminta itu kepada Dora agar rakyat tahu bagaimana wajah penguasa bukan hanya kakinya saja. Di malam harinya Vermalu pun melihat Pacemi yang sedang menari. Entah kenapa hatinya Vermalu pun langsung dak-dikduk gak karuan. Nah di malam itu juga Vermalu menyusup ke taman. Tidak pakai basa-basi, Vermalu bertanya pada Pacemi apakah dia menyukainya. Tentu saja Pacemi tengsin lah. Karena Pacemi terus saja muna, Vermalu pun bilang dia tidak akan pergi sebelum Pacemi mengaku kalau dia itu suka sama Vermalu. Sialnya dari kejauhan, suara Dora memanggil-manggil Pacemi, tapi untungnya Vermalu sudah menghilang. Nah di saat itu juga Pacemi pun langsung dicekik sama si Dora. Dora itu marah karena Pacemi dipanggil-panggil malah budek. Kalau bukan karena kecantikan Pacemi, dia itu sudah disiksa sama si Dora. Nah di saat itu juga istrinya Pacemi pun langsung bilang, kalau kamu punya keberanian kaburlah, tapi kalau kamu tidak berani maka cobalah beradaptasi. Melihat itu Vermalu pun merasa miris. Vermalu itu mengira kalau Pacemi ini adalah anaknya si Dora. Tapi ternyata dia hanyalah selir yang akan dijadikan istri keduanya si Dora. Pacemi cerita kalau dia itu yatim piatu. Dari kecil dia itu diasuh oleh selir kerajaan. Pacemi juga bilang kalau Vermalu ingin jawaban, tolong bantu dia untuk kabur dari neraka emas ini. Mendengar permintaan cewek imut-imut itu, Vermalu pun berjanji dia akan mengeluarkan Pacemi dari sini. Tidak lama berselang, Vermalu pun dipanggil untuk pengarahan. Intinya si Dora dan bapaknya ingin mencuri berlian yang seharusnya mereka kirim ke Sultan Abdullah Hasan. Dora menganggap kalau berlian itu milik mereka, walaupun mereka itu tinggal di wilayah Abdullah Hasan. Rencananya si besok pas berlian itu akan dikirim ke Sultan, Vermalu harus mencurinya. Seolah-olah Dora itu tidak ikut terlibat. Vermalu pun setuju dengan permintaan itu. Nah pertama-tama Vermalu harus mengumpulkan tim. Lalu di sebuah pasar diperlihatkan tukang judi dadu yang bernama Abana dan adiknya Sabana. Mereka itu menipu penjudi agar bisa dapat cuan banyak. Setelah menipu para korbannya, Abana menemukan sebuah gulungan pesan yang intinya mereka berdua itu diundang untuk menjadi timnya Vermalu. Lalu di sebuah penjara kita juga diperlihatkan penipu tua yang bernama Pisana. Pas dapat jatah makan, dia itu tidak sengaja mau menelan gulungan pesan yang intinya sama kayak tadi. Pisana diundang sama Vermalu. Seketika penjaga pun langsung membukakan pintu sel sehingga Pisana pun bisa kabur. Nah di tempat tarung ilegal diperlihatkan petarung gede yang bernama Balacan. Karena ngelihat posturnya banyak orang yang bertarung ke Balacan. Tapi ternyata Balacan ini cuma tameng belaka. Dia itu sengaja disuruh kalah ketika bertarung. Tapi ketika sudah mau KO, Balacan mendapatkan gulungan surat yang isinya sama kayak yang lainnya. Seketika Balacan pun langsung menendang lawannya sampai mental guys. Malam harinya mereka berempat pun bertemu di tempat yang sudah ditetapkan oleh Vermalu. Mereka juga dijamu makanan enak sebelum menjalankan misi. Setelah kenyang, Vermalu menjelaskan rencananya untuk mencuri berlian Sultan dan membebaskan Pacemi dari cengkeraman